Halo semua, sekarang aku lagi sama mamaku mau tanya-tanya nih tentang profesi dari mamaku. Nah, mama memangnya profesi mama tuh apa sih? Profesi mama. Udah 13 tahun ini sih profesi mama ibu rumah tangga. Nah, kenapa mama memilih profesi sebagai ibu rumah tangga? Padahal dulu kan mama kerja kan? Iya. Sebenarnya bukan pilihan. Untuk menjadi seorang ibu rumah tangga itu sebenarnya bukan pilihan. Tetapi mengapa mama mengambil langkah menjadi ibu rumah tangga? Karena anak mama udah dua waktu itu. Pada waktu Andrew lahir, anak mama dua. Terus Andrew juga perlu perhatian khusus. Jadi mama harus mengambil langkah menentukan bahwa mama berhenti berkarir, mama menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus kedua anak mama. Nah, terus emang sebagai ibu rumah tangga itu kesehariannya mama tuh di rumah berarti kan ya? Berarti itu mama ngapain aja kesehariannya itu? 24 jam di rumah. Banyak hal yang dilakukan. Mengurus anak-anak, mengurus suami, menyediakan makan, segala kebutuhan. Tapi tentu aja kan kita di rumah udah ada pembagian tugas. Jadi meskipun mama jadi ibu rumah tangga, mama kan membiasakan kalian untuk terlibat. Jadi ya seperti itu keseharian mama. Terus, Banyak yang dilakukan kalau jadi ibu rumah tangga. Dari bangun oke. pagi, mandi, terus nyiapkan makan buat anak-anak, memasak kan, karena kita nggak punya pembantu kan, jadi mama memasak buat anak-anak, buat suami, terus kemudian kita siapkan yang lain, misalnya kalau sekarang kan kita di rumah ada nenek, jadi kita juga memperhatikan nenek, menyiapkan seluruh kebutuhannya segala macam. Nah, terus kalau untuk suka dukanya sebagai ibu rumah tangga ini apa nih? Banyak sukanya. Oke, banyak sukanya. Karena apa? Sebagai ibu rumah tangga, kenapa mama bilang banyak sukanya? Karena full mama bisa melihat pertumbuhan kalian. Pada saat sekolah dulu sebelum pandemik sekolah sih, di sekolah kalian banyak waktu di sekolah, mama di rumah. Tapi kemudian pulang sekolah kan mama waktunya begitu banyak dengan kalian. Mama bisa lihat pertumbuhan kalian, mama bisa perkembangannya apa. Banyak sukanya. Kalau dukanya sih, mama merasa nggak ada dukanya ya. Kecuali capek gitu aja. Kadang-kadang dia pasti capek. Dukanya ya nggak ada. Ya banyak sukanya. Apalagi kalau semua tugas-tugas di rumah, anak-anak diberi tugas mau semangat mengerjakan, terus urusan kebersihan atau apapun yang sudah kita bagi di rumah itu berjalan dengan lancar semua, ada suatu kepuasan tersendiri melihat anak-anak makan masakan mama seneng gitu. Wah ma enak makanannya ini, itu ada kepuasan tersendiri. Jadi banyak sekali sukanya, tidak bisa dikatakan satu persatu. Tetapi sukanya sangat luar biasa yang mama rasakan dibanding mama menjadi wanita karir. Oke. Terus tantangan atau hambatan selama menjadi ibu rumah tangga 13 tahun ini tuh apa? Nah, pertama-pertama sih mama merasa banyak tantangan. Karena apa? Kebiasaannya mama di kantor. Full di kantor, bertemu orang-orang. Eh, Kalau jam istirahat mama keluar makan bareng teman-teman, bercanda-bercanda. Terus selama mama di rumah mengurus anak yang dulu masih bayi, kan mama merasa perlu penyesuaian. Hmm. Nah, dulu pertama-pertama sih mama merasa harus sumpah juga ya di rumah terus. Tapi setelah kemudian mama membulatkan hati untuk merubah merubah kebiasaan yang kebiasaan di kantor menjadi kebiasaan di rumah, menikmati ceritanya ya, kata-katanya menikmati setiap tugas mama di rumah, menyenangkan ya. Jadi solusi yang mama berusaha untuk terapkan untuk masalah kedisiplinan di rumah kita, pertama-pertama yang paling mudah aja ya, karena kalian memiliki HP masing-masing, jadi alarm. Alarm itu yang mama tegakkan. Pertama, misalnya untuk bangun pagi, harus bangun jam berapa? Alarm sendiri. Tanggung jawab. Oh, aku harus bangun jam berapa ya? Malam, tetapkan alarm, buat alarm jam berapa. Besok alarm bunyi, matiin sendiri. Jadi mama udah nggak bangunin lagi. Itu untuk melatih kedisiplinan. Untuk bangun pagi, untuk jam berapa aku harus mulai Zoom.
atau kegiatan-kegiatan apa yang harus aku lakukan sehari-harinya, tugas-tugas yang aku lakukan, buat alarm. Itu udah tak lakuin kan? Udah jalan. Nah, tapi harus lebih lancar lagi. Apalagi terutama jam doa di jam 6 sore, Edot nggak boleh meleset lagi. Itu harus diusahakan tidak boleh meleset lagi atau bolong. Alarmnya harus dikencang, gitu kan. Nah, itu untuk masalah disiplin. Contohnya salah satu aja kan. Iya tuh. Udah. Nah terus kan Sanmar lagi ada kegiatan live in, ya kan? Ya, yang kayak di SMP kan. Nah iya, tapi itu kan tidak ada pandemi gitu kan. Nah sekarang kan ada pandemi, terus jadinya kita secara online dan di rumah. Nah menurut Mama live in kayak gini tuh gimana? Nah kalau waktu di SMP live innya kan di desa Edward waktu itu ya. Edward kan langsung melihat hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru. Edward nggak pernah di desa, tiba-tiba Edward harus ke sawah. Edward harus jualan bakso waktu itu kan, nggak pernah kan. Nah Edward langsung menemukan hal baru. Tetapi pada saat live in yang SMA ini kan berubah di rumah ya. Di rumah kan yang kegiatan sekarang yang harus dilakukan itu kan itu udah jalan di rumah ya. Ya. Nah karena udah jalan tugas sehari-hari, jadi Mama cuma nambahin beberapa tugas gitu kan. Yang Edward menemukan hal baru, misalnya Mama suruh Edward terlibat merawat nenek, ya kan? Uma baru datang. Uma itu nenek ya. Uma baru datang juga gitu Baru kan. 3 bulan kan di rumah kita ya. Nah, Edward terlibat. Misalnya, Mama, Edward, ayo waktunya Uma makan, disuapin ya. Nah, Edward suapin. Atau harus karena Uma pakai ranjang yang kayak rumah sakit itu kan, harus ditarik ke atas Umanya. Kan Mama nggak kuat. Tenaga Edward yang dibutuhkan. Jadi Edward punya tugas baru yang itu. Terus kemudian Edward terlibat tugas apa lagi ya yang baru yang Mama kasih? Oh ini membersihkan luar karena selama pandemi kan Edward nggak boleh keluar. Iya toh. Tapi Mama sekarang karena live in, Mama tambahin tugasnya membersihkan halaman rumah di luar. Paling kan cuma berjemur doang kalau keluar. Nah ini sekarang sore-sore Edward juga membersihkan luar, menyiram-nyiram paving gitu kan. Sama tanaman. Hal-hal baru apa lagi ya selain itu, apa ya Pak ya? Yang kita lakuin itu ya paling kita nonton bareng. Biasanya kan cuma sama saudara-saudara gitu kan. Nah, tapi sekarang sama Mama. Apalagi kalau ngobrol kita mah selalu ngobrol ya. Hari mah kita punya nanti. Apa ya? Ya yang baru ya cuma itu belajar merawat nenek yang sedang sakit. Yang paling baru adalah itu, ya kan? Iya, soalnya kita juga komunikasi kita kan bagus-bagus aja gitu, nggak ada yang renggang atau apa gitu kan, enggak ya. Jadi secara hubungan komunikasi bagus-bagus aja. Iya. Paling tambahannya ya kalau berdoa bersama untuk karena tidak ke gereja, jam ke gereja yang waktu berdoa bersama. Tapi kalau untuk doa pribadi kan masing-masing ya di kamar masing-masing. Cuma itu ya tambahan. Coba dipikir lagi apakah ada sesuatu yang baru? Yang kepikiran cuma itu ya. Biasanya kita udah sehari-hari juga sih ya. Karena di rumah kan. Kita juga sering di rumah gitu kan. Sebelum pandemi juga kita sering di rumah. Kecuali dadakan ujung-ujung minggu. Kecuali sekarang kalau kita nggak mau nge-mall kan. Kita kan nggak mau ke mall sekarang ya. Iya. Kita paling kalau seminggu sekali anak-anak diajak berkeliling, paling ya keluar kota berkeliling, mampir makan udah pulang. Kalau untuk ke mall kan nggak ada kita nggak mau. Iya. Udah, itu cukup mungkin kali ya. Jadi benar-benar stay at home. Ya, stay at home banget, berapa bulan kita udah nggak keluar ini. Jadi cukup kali itu ya. Udah lah ya. Udah jadinya itu. Tapi ya, apapun itu live in berguna. Karena Eda juga mendapat tugas-tugas yang nggak pernah dia lakukan. belum lah ya. Yang belum pernah merawat orang sakit itu kan Edward nggak pernah, tapi ini Edward mulai terlibat, mengingatkan obat, mengingatkan snack Uma ya kan, makan siang,
itu Edward sudah mulai terlibat. Itu ada tambahan lagi? Sudah enggak. Nah jadi itu ya omong-omongan kita tentang profesi, tentang live in, keseharian kita juga, tugas-tugasnya. Makasih udah mau dengerin. Sekian dari saya Edward dan mama saya. Sekian, terima kasih.